Hai, selamat datang di Gemintang Tarot. Untuk tema readingan kali ini yaitu mengapa dia bersikap aneh denganmu. Di sini sudah saya sediakan 3 pile. Pile 1 yaitu batu clear quartz, pile 2 yaitu batu black obsidian, pile 3 yaitu batu tiger eye. Silahkan kalian pilih pile mana yang paling memanggil hati kalian. Bukan memilih pile mana yang paling kalian suka, tapi pilihlah pile mana yang paling memanggil hati kalian. Untuk timestamp sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan sampai jumpa di readingan kalian. Hai pile 1 untuk kalian yang memilih batu clear quartz ya. Jadi ini adalah readingan kalian ya. Oke, jadi apa yang membuat dia bersikap aneh terhadapmu selama ini ya? Di sini sudah saya tebarkan kartunya, ada 3 deret. Yang deret pertama itu seperti apa sikapnya dia, yang deret kedua itu bagaimana pikirannya dia, apa yang dia pikirkan. Lalu deret ketiga itu apa yang dia rasakan terhadapmu saat ini ya. Kalau yang saya lihat di sini dia ini orangnya selalu maju mundur cantik ya sama kamu. Dan kebanyakan dari kalian saat ini sedang berpisah, sedang nggak komunikasi ya, karena di sini ada kartu Five of Cups dan juga ada kartu separation di sini ya. Ada sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Jadi saat ini kebanyakan dari kalian nggak komunikasi, sedang terpisah ya. Dia merasakan kesedihan juga di saat nggak bersama dengan kalian. Pile 1, dia merindukanmu juga ya. Di sini konfirmasi banget dari Five of Cups separation ini, yang berarti dia di sini sangat sedih memikirkanmu. Dia merindukanmu saat ini. Tapi dia sendiri masih belum yakin akan kedepannya bersama kalian ya. Jadi kenapa dia bersikap aneh ya sama kalian pile 1? Ya, di sini ada the star, ada ten of pentacles dan juga ten of wands ya. Jadi kalau dari ketiga kartu ini itu sangat menjelaskan sekali kalau memang saat ini dia lebih sibuk kepada keluarga ya, karena di sini ada gambaran sebuah keluarga dan di sini juga ada gambaran ten of wands, terlihat ada seseorang yang membawa banyak tongkat ya, dan tongkat itu sangat berat karena banyak, ada 10 ya. Jadi dia ini sebenarnya banyak tanggung jawabnya ya terhadap keluarga dan juga terhadap pekerjaannya. Jadi dia ini masih belum bisa fokus terhadap sebuah hubungan atau fokus terhadap kamu saat ini. Dan di sini juga ada kartu The Star ya, yang berarti kalau misalnya saat ini dia itu juga masih dalam proses healing ya, yang masih dalam arti belum siap untuk yang namanya sebuah hubungan, karena dia pun di sini sudah banyak melalui pahitnya hidup ya. Di sini yang saya lihat ya, banyak kejadian-kejadian sebelumnya yang menyakitkan dia ya. Barangkali di hubungan-hubungan yang sebelumnya dia merasakan terlalu banyak kecewa dan juga sakit hati, sehingga saat ini dia masih belum mampu untuk membuka hatinya ya. Dan di sini juga ada kartu Ten of Pentacles dan juga Ten of Wands ya. Selain memang dari dalam hatinya dia masih belum siap, dia pun juga saat ini memiliki banyak beban dan tanggung jawab ya. Beban dan tanggung jawab itu mengenai keluarganya ya, yang bersifat finansial ya, tanggung jawab yang bersifat finansial dan juga banyak tanggung jawabnya kepada keluarganya dan juga pekerjaannya. Barangkali dia satu-satunya yang harus menyediakan nafkah untuk keluarganya, bisa juga. Jadi itu yang membuat dia masih belum sempat untuk memikirkan cinta atau terlalu serius denganmu ya, karena
Kalau misalnya dia serius denganmu dengan kondisi dia yang seperti ini, tentu saja kamu juga nggak akan happy ya. Jadi kamu akan merasa terbengkalai. Jadi itu yang membuat dia terkadang maju mundur, pengen maju deketin kamu tapi masih belum siap ya. Belum siap dari hati dan belum siap secara kondisi juga. Sedangkan kalau memang berbicara mengenai perasaan, nanti akan saya bahas di sini ya. Kalau perasaannya dia itu saya lihat masih juga belum sampai kepada tahap yang dalam seperti itu ya. Oke, kita bahas sekarang apa yang dia pikirkan di sini. Ada kartu Five of Cups, ada kartu Knight of Pentacles, dan juga ada kartu Seven of Wands ya. Oke, di Five of Cups ini dia sebenarnya saat ini merindukan kamu. Saat ini dia sedang memikirkan kamu terus ya, kebayang kamu terus ya. Seperti ada rasa penyesalan, pengen bersama kamu, pengen memilikimu, tapi kok susah kayak gitu ya. Karena terhalang dengan kondisinya dia saat ini ya. Jadi dia cuma bisa meratapi nasib ya, meratapi kalau kamu itu sudah nggak ada di sisinya, kamu itu sudah jauh dari dia, dan dia pun seperti nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ada rasa penyesalan karena dia pengen sama kamu tapi nggak bisa berbuat apa-apa untuk hubungan ini. Dan di sini juga ada kartu Knight of Pentacles yang berarti dia di sini memiliki banyak tanggung jawab dalam hal pekerjaan yang saya lihat di sini. Dia sangat sibuk terhadap pekerjaannya ya, finansialnya ya. Jadi bebannya dia saat ini memang banyak dan berat, dan itu yang membuat dia gak bisa untuk dekat sama kamu saat ini ya. Dan di sini ada kartu Seven of Wands yang berarti bahwa untuk urusan cinta dia masih takut untuk sakit hati ya. Di sini kelihatan dari kartu The Star, yang dimana kondisinya dia juga sedang dalam pemulihan, sedang healing dari segala emosi-emosi yang negatif dari hubungan yang sebelumnya. Itulah mengapa di sini Seven of Wands berbicara tentang untuk masalah hubungan mungkin tidak saat ini, itu yang dia pikirkan. Dia masih belum siap untuk sakit hati lagi. Barangkali di hubungan sebelumnya dia banyak dikecewakan, banyak sakit hati, sehingga saat ini dia belum mau membuka hatinya ya. Dan apa yang dia rasakan terhadapmu, di sini ada kartu Eight of Wands, The Hierophant ya, dan juga The Hermit. Oke, jadi di Eight of Wands ini yang saya rasakan dia itu naksir sebenarnya sama kamu. Naksir dan jatuh cinta sama pandangan pertama ya. Jadi begitu ngelihat kamu di pandangan pertama tuh dia langsung suka ya, ada chemistry, tetapi belum sampai ke dalam hatinya ya, belum sampai ke dalam perasaannya ya. Jadi rasa itu belum terlalu dalam ya, karena mungkin kalau dia langsung membawa perasaannya terlalu dalam, dia takutnya nanti sakit hati lagi ya, karena di sini ada Seven of Wands. Jadi dia ini masih baru dalam tahap naksir ya, naksir dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Mungkin kalian hanya baru sempat dekat tapi belum sampai ke dalam status pacaran ya, jadi baru deket aja dan akhirnya dia menjauh lagi. Dan di sini ada The Hierophant yang berarti apa yang dia rasakan terhadapmu di sini, dia merasakan bahwa kamu itu memang sosok yang sangat spiritual dan kamu tuh emang sosok yang cocok untuk diajak berkomitmen ya. Dia merasakan di dekatmu itu sangat aman ya. Itu menurut dia ya, apa yang dia rasakan. Kan tetapi untuk saat ini atau dalam waktu dekat ini dia hanya mau perasaan sukanya dan jatuh cintanya dia itu dia simpan dulu dalam hati ya, sambil dia berpikir apa yang terbaik untuk kamu dan hubungan ini, apakah dia mampu ya. Jadi orang ini masih banyak introspeksinya, masih banyak berpikirnya ya, mikirnya panjang banget. Kalau mau hubungin kamu, mau deketin kamu tuh mikirnya banyak banget, yang akhirnya kalau terlalu banyak mikir nggak maju-maju ya, seperti itu orangnya. Oke, dan di sini ada Ace of Wands. Untuk potensial kedepannya memang dia ingin new beginning lagi sama kamu, memulai komunikasi lagi sama kamu ya. Jadi setiap dia mikirin kamu tuh dia terinspirasi untuk
ingin menjadi seorang yang lebih baik lagi agar dia bisa menghubungi kamu dan berkomunikasi dengan baik lagi. Dan di sini juga ada Ace of Cups, banyak ace ya. Jadi di sini juga dia ingin memperbaharui hubungan ini, juga ada potensial ke depannya ya. Ada perasaan pengen minta maaf juga ada di sini ya. Jadi di Ace of Wands dan Ace of Cups ini berbicara tentang dia ingin memulai sesuatu yang baru lagi denganmu ya, sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, sesuatu komunikasi yang positif juga, yang tidak akan membawa keributan kalau dia nanti kembali berkomunikasi denganmu di sini ya. Bisa jadi dia juga pengen minta maaf, tapi untuk saat ini lagi-lagi ada Four of Cups, dia cuma di pikiran aja gitu ya, masih belum sampai ke dalam tahap tindakan, jadi masih dalam pikiran aja. Karena dia masih belum tahu apa yang dia inginkan di Four of Cups ini, dan dia masih belum tahu apa yang harus dia lakukan terhadapmu ya. Dan di sini ada Page of Wands ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, energi orang ini masih maju mundur cantik ya. Mau maju nggak berani, mundur kepikiran ya. Jadi di sini dia juga pengen memulai sesuatu yang baru lagi di Page of Wands ini. Pengen mengirimi kamu text message ya, mungkin pengen ngechat kamu, pengen ketemu sama kamu di sini, tapi lagi-lagi dibarengi dengan kartu Eight of Wands ya. Dia ngerasa masih belum tahu apa yang harus dia lakukan, dia masih ngerasa stuck di sana-sana aja, masih belum mampu untuk bertindak maju ke sini ya. Wow, di sini ada Ten of Swords ya. Dia ini masih lelah dengan semua kondisi yang ada dalam hidupnya saat ini. Barangkali dia banyak kesulitan juga dalam hal finansial dan banyak tanggung jawabnya juga terhadap keluarga, sehingga dia ini masih lelah dengan aktivitasnya dia, kehidupannya dia sehari-hari, dia masih lelah ya. Barangkali dia juga merasa masih sakit hati, berpisah denganmu juga membawa dia cukup perasaan beban juga di sini ya, sehingga dia masih berpikir strategi. Di King of Swords ini dia sedang memberikan sebuah strategi bagaimana membawa hubungan ini maju. Apakah bisa membawa hubungan kalian berdua ini maju ke arah yang lebih positif atau ke arah yang lebih berkomitmen ya. Dia di sini sedang berpikir keras ya, bagaimana bisa membawamu bersamanya ya. Oke, lumayan positif sih potensial ke depannya, walaupun saat ini kelihatannya sedikit ambiar mungkin ya. Dan di sini ada kartu separation ya, seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan dari kalian saat ini sedang nggak komunikasi, sedang berpisah. Dan di sebelahnya juga ada kartu coffee cup ya, meeting and conversing. Jadi dia pengen banget bertemu dengan kamu juga, bercakap-cakap ya, sambil ngobrol ya, pengen ngajak kamu ngopi bareng seperti itu, yang ngobrol atau chit chat ya. Savoring the moment, dia juga pengen menikmati momen-momen bersama kamu saat ini. Feeling uplifted and friendship, tapi dia pengennya hanya sebatas friendship dulu ya, sebagai teman dulu, nggak terlalu jauh, karena dia berpikir kondisinya dia yang masih berat dan susah untuk memiliki sebuah hubungan ya. Tapi ini ada positifnya juga, dia berpikir seperti itu, yang berarti dia juga mikirin perasaanmu nanti ya. Kalau memang dia memaksakan untuk maju memiliki sebuah hubungan sama kamu, nanti kamunya yang kecewa karena kondisinya dia yang belum siap ya, seperti itu. Kalau dia nggak maju dalam sebuah hubungan ya gini jadinya, dia juga sedih, kamu pun juga mungkin bingung dengan sikapnya ya. Jadi sekarang tergantung kamu Pile 1, pengennya sama dia seperti apa. Kamu masih bebas untuk menentukan pilihan karena dia masih belum memutuskan apa-apa. Yang saya lihat di sini belum bertindak apa-apa ya. Jadi masih terserah kamu Pile 1, mau nunggu dia oke, mau enggak itu bagus. Dan di sini ada rest and rejuvenation ya, seperti yang saya bilang, dia ini masih banyak pasifnya, belum ada tindakan apa-apa menuju ke sebuah komitmen atau tindakan untuk menghubungi kamu atau tindakan untuk menemui kamu. Jadi semua ini masih keinginan untuk bertemu, keinginan untuk ngobrol, itu masih dalam pikirannya dia ya. Jadi mau
ke arah tindakan itu masih panjang, masih mikirnya banyak banget deh, panjang banget. Nanti kalau gini gimana, kalau misalnya aku hubungin dia, kalau dia nggak mau gimana. Jadi banyak mikirnya yang membuat dia nggak maju-maju ya. Tapi di sini ada kartu The Sun ya, jadi alam semesta itu sangat apa ya, di sini alam semesta itu sangat bahasanya apa sih, alam semesta itu sangat memberkati dia ya dalam usahanya dia saat ini ya. Alam semesta beserta dia dalam hal pemikirannya dia, usahanya dia untuk memperbaiki hidupnya, usahanya dia untuk ingin berkomunikasi denganmu itu diberkati oleh semesta ya. Dan dia juga melihatmu sebagai The Sun ya. Jadi kamu itu adalah memang kebahagiaan dalam hidupnya, kamu itu memang seseorang yang selalu membawa keceriaan di dalam hidupnya ya. Dan The Sun ini juga berbicara tentang new beginning juga ya di sini. Jadi Ace of Wands, Ace of Cups, dan juga ada The Sun di sini untuk potensi kedepannya lumayan positif ya. Akan ada new beginning lagi di antara kalian. Entah kalian akan kembali berkomunikasi atau kalian akan kembali bersama atau kembali memiliki sebuah hubungan dengan dia. Oke. Sekian dulu untuk readingan pile 1. Semoga readingan ini resonate dengan kalian ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai pile 2, untuk kalian yang memilih batu Black Obsidian, jadi ini adalah readingan kalian ya. Oke, jadi kenapa dia bersikap aneh dengan kalian pile 2 ya? Di sini sudah ada 3 deret kartu tarot ya. Deret pertama ini kenapa dia bersikap aneh, deret kedua ini apa yang sedang dia pikirkan, dan deret ketiga ini apa yang dia rasakan saat ini ya. Oke, saya merasa bahwa kebanyakan dari kalian saat ini sedang terpisah karena ada kartu separation di sini ya. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Jadi dia saat ini sedang merindukanmu, saat ini dia kebayang dengan wajahmu terus, dia memikirkanmu nggak henti-hentinya ya. Bahkan di setiap dia mau tidur, dia selalu membayangkan dirimu. Dan kebanyakan atau beberapa dari kalian saat ini dealing dengan orang ketiga. Bisa jadi kalian yang menjadi orang ketiganya di sini atau dia yang sebagai orang ketiganya ya. Jadi bisa dari pihakmu atau pihak dia yang ada third party relationship di sini. Oke, kenapa dia bersikap aneh? Di sini ada kartu Ten of Cups, ada kartu Death ya, dan ada kartu The Empress. Di Ten of Cups ini saya merasa bahwa dia menyembunyikan, atau entah kamu sudah tahu atau enggak, dia itu sudah memiliki sebuah hubungan ya. Bisa sudah menikah, atau kalau dia belum menikah, dia sudah memiliki pasangan ya. Pasangannya itu sudah cukup serius dan sudah lama juga berhubungan. Tapi dia saat ini berusaha untuk meninggalkan pasangannya atau berusaha untuk menyudahi hubungannya agar bisa bersamamu. Ya, dia melihatmu di sini sebagai the Empress, yaitu sebagai seorang wanita yang atau seseorang pria yang dia inginkan dalam hidupnya, atau dia merasakan koneksi yang cukup kuat itu denganmu di sini ya, dibandingkan dengan pasangan sahnya. Ya, jadi dia saat ini sedang berusaha untuk bertransformasi, meninggalkan yang lama dan memiliki sebuah hubungan baru denganmu di sini ya. Kebanyakan dari kalian dia masih merahasiakan hubungan ini, hubungannya dia terhadap pasangan yang sudah lama diajak bersama ya. Sebagian dari kalian sudah tahu kalau kalian adalah orang ketiganya di sini, dan dia sedang berusaha untuk meninggalkan pasangannya atau meninggalkan istrinya atau suaminya agar bisa bersamamu. Dan di sini apa yang dia pikirkan? Di sini ada Four of Pentacles, ada Four of Wands, dan juga The Star. Ya.
Jadi di sini dia ini di Four of Pentacles ini ya, yang dia pikirkan itu dia masih belum mau melepaskanmu. Tetapi dia masih belum bisa juga mengambil sebuah keputusan. Ya, di di Four of Pentacles ini itu menggambarkan sebuah hubungan yang stuck juga ya, belum ada kemajuan, jadi masih di sana-sana aja. Karena di sini dia masih belum bisa membuat sebuah keputusan. Walaupun dia sudah ingin meninggalkan pasangannya demi bisa bersamamu, tapi saat ini itu semua masih ada dalam pikirannya, masih baru rencana ya, masih memikirkan sebuah strategi di sini. Dan di sini ada kartu Four of Wands ya, yang berarti dia sangat ingin bersatu denganmu, terkoneksi kembali denganmu saat ini ya. Dan dia juga ada kepikiran untuk bisa berkomitmen denganmu sampai ke pernikahan ya. Jadi ini masih sebuah harapan ya. Jadi dia masih berharap bahwa dia masih bisa terkoneksi denganmu dan bersatu kembali denganmu di sini ya. Karena dia melihatmu sebagai cahaya dalam hidupnya, dia merasakan koneksi yang cukup kuat denganmu ya, yang membuat dia hilang perasaan terhadap pasangan yang sebelumnya di saat dia bertemu denganmu di sini. Ya, jadi getaranmu di sini cukup kuat untuk dia, koneksi kalian berdua di sini cukup kuat ya. Dan dia berharap bisa bersamamu ke depannya nanti, ya. Dan apa yang dia rasakan terhadapmu di sini ada kartu The Hierophant, Seven of Cups dan juga Two of Swords ya. Dia merasakan bahwa perasaannya dia denganmu ini seperti sebuah komitmen, walaupun kalian belum berkomitmen saat ini. Saya belum melihat kalian sampai ke tahap komitmen. Dan dia merasakan bahwa di dekatmu itu dia merasakan aman ya, merasakan sebuah perasaan yang sangat nyaman juga berada di dekatmu ya, sehingga dia sangat ingin berkomitmen denganmu. Hanya saja di sini dia masih baru sampai ke dalam tahap pemikiran ya, belum sampai ke dalam tahap action atau tindakan ya, karena di sini dia masih bingung tindakan apa yang harus dia ambil, hal apa yang harus dia lakukan, itu dia masih bingung sama sekali, belum tahu jalan mana yang terbaik yang dia harus ambil di sini ya. Dan paling kanan di sini ada kartu Two of Swords yang berarti dia masih belum bisa memutuskan apa-apa. Ya, dia seperti di antara dua pilihan yang dia masih belum bisa mengambil sebuah keputusan di sini untukmu seperti apa ke depannya. Ya, jadi keinginannya dia pengen bersamamu, tapi dalam tindakan dia masih berpikir ya, masih belum bisa mengambil sebuah keputusan ya. Dan hati-hati di sini karena ada kartu Seven of Swords ya. Jadi kartu ini tidak terlalu positif ke depannya. Ada kemungkinan dia bisa saja menyembunyikan sesuatu ya, atau dia bisa saja lari darimu ke depannya, karena di sini ada Seven of Swords yang berarti bahwa dia masih belum mampu untuk membawa hubungan ini sampai ke tahap berkomitmen ya, yang berarti di sini dia masih cheating, masih belum mampu untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius. Walaupun dia merasakan koneksi yang cukup kuat denganmu daripada pasangan sahnya dia, kalau ini hubungan ketiga ya, atau hubungan third party, dia masih belum bisa berpisah juga dari pasangannya ya. Jadi dia belum cukup kuat keinginannya untuk bisa bersamamu ya. Lebih harus hati-hati di sini, karena kalau memang kalian sudah lama terjebak dalam hubungan gelap dengan dia, kalian harus berhati-hati karena kemungkinan hubungan ini tidak bisa untuk melangkah lebih jauh lagi, atau dia masih belum berani untuk mengambil resiko bisa bersamamu ya. Dan di sini ada kartu Six of Wands ya. Tentu saja dia di sini sangat menginginkan bahwa kalian tetap mencintainya, kalian tetap memilihnya di sini ya. Karena di sini saya masih belum berani bilang dia akan membawamu kepada hubungan yang lebih dalam atau lebih berkomitmen ya. Karena di sini ada Two of Swords ya. Di akhir kartu ini dia masih belum bisa mengambil sebuah keputusan.
Walaupun dia di sini menginginkan sebuah hubungan yang sukses juga ke depannya denganmu, tapi ini hanya sebuah saran di Seven of Swords ini, lebih berhati-hati, lebih mempelajari lagi situasinya dan lebih mengobservasi dia lagi ke depannya, ya. Dan di sini ada kartu The Sun, bahwa hubungan ini memang berpotensi bisa berkembang lebih jauh, bisa ya, berpotensi. Kan tetapi perjalanannya akan sangat sulit karena ada Five of Pentacles di sini ya. Kalian berdua itu memang sangat bahagia bersama. Dia itu adalah sebuah kebahagiaan untukmu dan begitu juga denganmu ya. Jadi kamu itu juga kebahagiaan untuk dia. Ya, dia itu melihat banyak potensi dalam dirimu, tetapi untuk sampai ke tahap komitmen, perjalanannya akan sangat sulit, ya, akan sangat berat di sini. Tentu saja ada banyak risiko yang harus dia ambil di sini ya, karena ada dua pilihan yang sangat berat di sini. Jadi antara dia harus kehilangan pasangan lamanya yang mungkin sudah lama dia jalani, mungkin dia sudah berkomitmen atau sudah menikah ya, dia harus mampu kehilangan keluarganya jika bersamamu, seperti itu. Jadi sangat sulit ya yang harus dia lalui untuk bisa bersamamu. Dan di sini ada kartu The Hermit ya, seperti yang saya bilang tadi, dia ini masih belum mampu merealisasikan keinginannya, masih dalam pemikirannya, masih banyak pertimbangan yang harus dia lakukan di sini ya. Dan di sini bahayanya lagi ada kartu The Moon ya. Jadi di kartu The Moon ini bisa jadi kalian akan lama dalam hubungan yang tidak jelas ya. Kedepannya kemungkinan kalian akan stuck di sana-sana aja, tidak ada perkembangan dalam hubungan ini. Makanya saya bilang di sini ini adalah merupakan kartu yang harus lebih berhati-hati lagi dengan dia. Kalau bisa jangan diteruskan ya di pile 2 ini, karena kedepannya kalian berdua tidak bisa sampai ke tahap yang lebih serius ya, tidak bisa sampai ke tahap ke jenjang pernikahan, karena sampai waktu yang lama dia akan masih terus dalam posisi nggak yakin ya, keraguannya masih akan terus stuck dalam pemikiran yang di sana-sana aja, sampai dia ini masih belum bisa memutuskan apa-apa ke depannya ya. Jadi lebih berhati-hati kalau kalian masih berhubungan sama dia ya, atau masih mengharapkannya, lebih berhati-hati. Kalau bisa saya rekomen kalian mencari orang yang baru ya. Dan di sini ada Page of Pentacles ya, bahwa saya melihat di sini energinya dia masih dalam tahap belum siap ya, karena Page yang berarti masih awal, walaupun dia ingin memulai sebuah komunikasi lagi denganmu ke depannya, tetapi lebih berhati-hati ya. Jangan cepat terlena dengan dia ya. Oke, di sini ada kartu Separation dan juga Talking. Saat ini kalian memang sedang diam-diaman, mungkin tidak banyak bicara, tidak banyak bertemu, atau mungkin memang sudah benar-benar berpisah ya. Jadi di separation ini, di perpisahan ini, dia merasakan kesedihan juga ya. Dia sangat merindukanmu juga ya, thinking about you, selalu memikirkanmu di setiap waktu ya. Tapi dia masih unsure of future ya, seperti yang saya katakan tadi, dia masih belum yakin ke depannya dengan kalian seperti apa. Dia sangat ingin berbicara denganmu. Di sini ada kartu Talking ya, interested, conversing more, awaited message arrive, text, call, email, hovering ya. Jadi dia juga masih menunggu tetap bisa berkomunikasi denganmu, menunggu juga kamu yang mulai duluan untuk nge-text dia atau menelpon dia. Tetapi hati-hati ya, di sini dia masih belum bisa memberikanmu sebuah kejelasan dan kepastian. Tentu saja orang seperti ini jangan ditunggu ya, apalagi sudah ada kartu The Moon dan Seven of Swords yang keluar di sini. Itu sudah sebagai kartu warning ya, lebih berhati-hati dengan dia. Karena saya nggak terlalu rekomen dengan pile 2 ini ya. Dan di sini ada kartu strategi dan juga door to romance. Dia saat ini sedang memikirkan sebuah strategi untuk bisa bersamamu ya, meluangkan waktu bersamamu berdua denganmu. Tetapi lagi-lagi kartu di sini ada 33 yang berarti hubungan ini masih banyak godaannya, banyak cobaannya ya. Kemungkinan cobaannya itu dari dia yang tidak akan pernah bisa
memberikan sebuah kepastian denganmu ke depannya. Jadi hati-hati kalau dia mencoba untuk mendekatimu, karena memang dia saat ini sedang memikirkan strategi untuk mendekatimu kembali ya, atau meluangkan waktu bersamamu kembali. Tapi hati-hati, jangan sampai dia memanfaatkanmu ya, bersenang-senang denganmu, cuma bisa bersenang-senang tapi tidak bisa membawa hubungan ini lebih lanjut ke depannya ya. Lebih berhati-hati di sana. Kalau bisa saya nggak rekomen. Kalau bisa kalian tetap berkenalan dengan orang baru. Kita lihat nanti energinya dia seperti apa di pile 2 ini, karena untuk energinya dia yang dealing dengan pile 2 dalam waktu dekat ini saya masih belum rekomen, karena dia masih menggantung kalian ya, masih akan terus menggantung kalian walaupun akan menghubungi kalian atau menemui kalian ya untuk menghabiskan waktu bersama dia, tapi lebih berhati-hati ya. Kita lihat ke depannya. Oke, sekian dulu untuk file 2. Semoga readingan ini resonate dengan kalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Hai file 3, untuk kalian yang memilih batu Tiger Eye, jadi ini adalah readingan kalian ya. Oke. Mengapa dia bersikap aneh terhadapmu ya? Di sini sudah saya tebar, ada 3 deret kartu tarot. Yang paling atas itu untuk mengapa dia bersikap aneh terhadapmu, dan di deret kedua itu apa yang dia pikirkan tentangmu ya, dan ini yang di deret ketiga yaitu apa yang dia rasakan saat ini. Jadi saya merasa bahwa kebanyakan dari kalian saat ini sedang tidak berkomunikasi atau sudah putus hubungan ya. Dan sebagian kecil dari kalian ini adalah hubungan third party relationship atau adanya orang ketiga di sini ya. Oke, saya lihat dari sini ada Six of Swords, ada The Sun, dan juga ada Two of Swords. Jadi di Six of Swords ini menggambarkan bahwa dia saat ini sedang ingin move on dari masa lalunya untuk bisa bersamamu, karena dia melihat bahwa dirimu penuh dengan potensi yang bisa dia ajak untuk berhubungan jangka panjang ya, atau berkomitmen. Tapi dia di sini masih belum bisa memberikan sebuah kepastian ya, memberikan sebuah kejelasan dalam hubungan ini. Jadi bisa jadi dia ini belum terlalu dewasa saat ini, dan saat ini yang saya rasakan ya, dia itu sedang dalam proses spiritual awakening ya. Jadi semenjak dia bertemu kalian, pile 3, kalian membawa vibe untuk growing, untuk mereka bertumbuh secara spiritual dan mengalami awakening dalam hidupnya ya. Jadi kenapa dia bersikap aneh dengan kalian itu karena dia masih belum tahu solusi yang terbaik untuk kalian berdua. Walaupun dia merasakan kalian itu adalah kebahagiaannya, ya kalian itu adalah segalanya bagi dia, tapi dia belum tahu solusinya bagaimana agar bisa bersama kalian. Bisa jadi dia di antara 2 pilihan juga, karena di sini ada Two of Swords. Jadi barangkali dia sedang memilih ya di sini, atau belum bisa memberikan sebuah keputusan ya. Dan apa yang dia pikirkan di sini ada The Chariot, Ace of Cups, The Hierophant. Jadi The Chariot ini dia sudah mulai berpikir ya, bagaimana caranya maju dalam hubungan ini, membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Karena sebelum dia bertemu denganmu, dia itu masih belum cukup memiliki self love ya, dia masih nggak tahu caranya mencintai dirinya sendiri. Lalu bagaimana dia bisa tahu caranya mencintaimu ya. Jadi semenjak bertemu denganmu itu membawa dia sebuah motivasi, sebuah awakening ya bagi dia, agar dia tahu cara mencintai yang tulus itu seperti apa, cinta itu seperti apa ya. Jadi di sini semenjak dia bertemu denganmu, dia tahu apa itu self love ya. Dan di sini Ace of Cups juga menggambarkan sebuah healing juga. Kamu telah membawa banyak perubahan dalam hidupnya ya. Di sini di Ace of Cups ini bahwa dia merasakan cinta yang tulus darimu ya. Dan sampai saat ini dia masih mencintai kamu, karena cintanya dia di sini cukup
besar dan cukup dalam, karena di sini berbicara Ace of Cups, di mana berkelimpahan perasaannya itu sampai penuh jatuh ke bawah seperti air ini ya. Jadi kamu telah memberikan begitu banyak cinta dalam hidupnya, begitu banyak arti dan perubahan yang positif bagi dia ya. Dan di sini The Hierophant, dia mulai memikirkan bagaimana caranya bisa bersamamu ya. Dia berpikir di sini bagaimana bertindak agar bisa bersamamu sampai ke jenjang yang lebih serius di sini ya. Saya tidak terlalu melihat sisi negatifnya, walaupun ada sedikit sisi negatif, tapi saya lebih melihat orang ini bersikap aneh karena dia belum cukup dewasa, belum cukup untuk spiritualnya bertumbuh. Tapi semenjak bertemu denganmu, dia banyak mengalami sebuah perubahan ya, secara spiritualnya, secara self love-nya dia berkembang ya. Dan di sini apa yang dia rasakan terhadapmu ya? Di sini ada The Hermit, ada Three of Swords, dan juga ada The Star ya. Jadi saya merasa di sini memang saat ini dia menyembunyikan bahwa saat ini dia sedang sakit hati berpisah denganmu ya. Di sini ada The Hermit, bahwa dia lebih banyak meluangkan waktunya sendiri, dia lebih banyak untuk introspeksi diri dalam hubungan ini ya, which is itu bagus ya. Jadi dia mau belajar ya, mau maju dalam kehidupannya, mau mengalami sebuah pertumbuhan ya. Dia ingin kehidupannya jauh lebih baik. Itu lebih baik belajar daripada tidak mau belajar. Kalau seorang sudah nggak mau belajar, tentu saja tidak akan ada pertumbuhan dalam hidupnya ya. Dia introspeksi dari hubungannya dengan kalian di sini, di mana kemungkinan ada third party relationship yang cukup juga mempengaruhi hubungan ini ya, yang saya lihat ya. Dan di sini dia juga healing, ada kartu The Star ya. Jadi apa yang dia rasakan kepadamu, pile 3, dia merasakan bahwa semenjak bertemu denganmu, kamu telah menginspirasi dia begitu banyak, dan dari perpisahan ini itu mulai membuka mata hatinya, mulai menyadari, oh ternyata saya salahnya di sini ya. Oh ternyata waktu dulu saya kurangnya di sini. Jadi kamu pile 3 telah banyak membawa cahaya dalam hidupnya agar dia bisa terbangun spiritualnya, bisa berkembang spiritualnya ya. Dia seperti orang yang sedang awakening saat ini, di mana dia akan menjadi seseorang yang jauh lebih dewasa setelah berpisah denganmu ya. Dan di sini dia masih berharap untuk bisa bersamamu ke depannya, karena dia sedang berpikir juga untuk move forward ya, bertindak untuk hubungan ini denganmu ke depannya ya. Dan di sini ada kartu The Butterfly dan juga Passion, relationship evolving, artinya hubungan ini sedang berkembang ya. Jadi memang yang saya lihat di sini, kamu telah begitu banyak membawa pelajaran dalam hidupnya yang membuat dia semakin berkembang ya. Dimana dia berkembang, maka itu juga membuat dia menginginkan sebuah hubungan ini lebih maju dan lebih berkembang ya. Dan di sini juga ada in the next phase ya. Jadi dalam fase berikutnya dia akan mencoba untuk mengusahakan ya, berusaha hubungan ini agar berkembang ke jenjang yang lebih serius ya. Dan sini juga ada healing the inner child ya. Jadi mungkin sebelum bertemu denganmu, di sini dia memiliki inner child issue ya, mungkin ada sebuah kepahitan di dalam masa lalunya atau di dalam masa kecilnya ya. Jadi itu otomatis setelah bertemu denganmu membawa aura healing juga, aura pemulihan juga untuk kekecewaannya di masa kecil ya. Dan ada growth di sini ya, akan ada perkembangan dan pertumbuhan bagi dirinya dia dan bagi hubungan ini ya. Jadi kalau memang dirinya dia sudah bertumbuh, otomatis dia akan semakin menyadari arti hadirmu dalam hidupnya, dan dia akan membawa hubungan ini ke jenjang yang jauh lebih serius. Itu yang saya rasakan ya. Dan di sini juga ada kartu Passion, yaitu instant chemistry ya. Jadi memang dia memiliki sebuah chemistry yang cukup kuat denganmu di sini. Dan di sini ada like each other equally. Jadi memang kalian berdua di sini sama-sama saling mencintai, sama-sama saling menyukai ya. Balance. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang ya. Salah satu dari kalian itu saling mencintai satu sama lain ya. Dan di sini ada having fun, di mana dia di setiap bersama denganmu dia merasakan
begitu fun, begitu ceria, begitu bahagia ya di saat bersamamu. Maka dari itu dia tidak akan pernah bisa melupakanmu ya, karena dia memiliki chemistry yang cukup kuat denganmu di sini ya. Dan untuk kedepannya di sini saya merasa bahwa akan ada komunikasi di antara kalian ya, awal mula baru lagi di antara kalian di sini. Dan juga ada Ace of Pentacles di mana dia akan menawarkan kestabilan dalam hubungan ini dan juga menawarkan kestabilan bagimu yang memilih pile 3 ya. Dan di sini ada kartu Six of Pentacles ya, wow, bahwa jika dia kembali berkomunikasi denganmu itu adalah sebuah komunikasi yang sangat tulus, karena di sana dia ingin menjadi seseorang yang sangat tulus, memberikanmu sebuah relationship yang sangat tulus seperti yang kamu inginkan selama ini ya. Wow, ini positif semua nih. Dan juga ada Knight of Pentacles di sini ya, dan dia akan mulai berusaha dalam hubungan ini, membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Dia akan mulai memikirkan sebuah keluarga denganmu di sini ya. Dan memang kalian saat ini sedang, sebagian kecil dari kalian ya, the High Priestess ini menggambarkan hubungan third party relationship. Bisa kalian yang menjadi orang ketiganya ataupun dia juga bisa ya. Yang jelas di sini memang terkadang tidak selalu hubungan third party relationship itu buruk, ada yang bisa sampai ke jenjang pernikahan ya. Kalau memang kalian saat ini memiliki hubungan third party relationship ya, saya katakan memang potensi kedepannya kalian bisa bersama di sini, karena lebih banyak kartu positifnya yang saya lihat di sini ya. Walaupun ada third party relationship itu seperti sebuah kehilafan yang tidak disengaja, bukan berarti dia orangnya yang curang dan hanya ingin memanfaatkan, tapi mungkin di sini dia masih belum belajar dan banyak belajar dari hubungan third party relationship ini ya. Dan sini ada kartu The Strength ya, dimana dia akan mengumpulkan nyalinya untuk bisa bersamamu lagi di sini. Itu yang saya rasakan ya, karena kamu adalah unconditional love-nya dia. Kamu memiliki cinta yang unconditional buat dia ya, cinta tanpa syarat untuk dia. Maka dari itu dia sudah merasa ingin maju dalam hubungan ini, membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Dan di sini ada Knight of Cups. Wow, dia akan datang kepadamu ya ke depannya untuk meminta maaf atau untuk menyatakan cinta ya, atau untuk melamarmu juga bisa di sini ya. Karena ini lambangnya sangat positif bahwa akan ada pergerakan maju dalam hubungan ini ya, dan dia bersedia untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Dan di sini ada kartu Door to Spirit. Ya, saya merasa bahwa seperti yang saya bilang tadi, pertemuan kalian berdua ini membawa dia banyak perubahan ke arah yang positif, membawa dia banyak healingnya, banyak spiritual awakeningnya, sehingga itu menjadi lebih jelas untuk dia dalam mengambil sebuah keputusan dengan siapa dia harus berkomitmen ya. Dan di sini juga ada kartu Fourth Chakra Archangel Raphael ya, yang berarti di sini adalah cinta, kasih sayang, dan self acceptance ya, yang berarti penerimaan diri. Ya, kamu telah membuka fourth chakranya dia, chakra keempatnya dia yang ada dalam hatinya dia, sehingga kamu telah banyak membawa perubahan positif dalam hidupnya ya. Which is itu bagus banget ya. Saat ini dia sudah mulai merasakan ternyata kamu adalah sosok yang sangat dia inginkan, yang sangat dia cari selama ini, karena kamu telah mampu membawa spiritual awakening di dalam dirinya. Oke. Sekian dulu untuk readingan pile 3. Semoga readingan ini resonate dengan kalian ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasinya. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya.